Tuhan, Roh-Mu yang menuntun kami Yesus. Tuhan Yesus, Roh-Mu Tuhan memfokuskan roh kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun yang Kau perkatakan lewat hamba Tuhan, itu yang harus saya taati Tuhan Yesus. Karena aku tahu tanpa aku taat Tuhan, oh kuasa-Mu pasti tidak terjadi Tuhan. Oh karena aku tahu tanpa aku taat Tuhan, mujizat-Mu pasti tidak terjadi Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, lewat Engkau saja itu pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar awal, pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus, firman ini Tuhan, semuanya kami dengarkan, semuanya kami pelajari Tuhan, dan Engkau Roh-Mu bergerak dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Oh ya, kita ngeliel ya. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Silakan untuk duduk kembali. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mendengarkan lagu ini saudara tadi pagi. Saya berpikir begini, Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus saya sampaikan Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang aku buat sehari-hari ini, aku harus taat kepada Engkau. Saya katakan, dan saya mendengar lagu tadi, siapa namanya? Bagaimana kalau tiba-tiba saya seperti dia? Amin. Ketika kita taat sama Tuhan, kita diambil Tuhan. Haleluya. Itu yang aku mau. Amin. Tapi aku pikirkan lagi, anak-anakku masih kecil saudara. Ya, Tuhan Yesus, aku mau apa yang Kau maulah terhadap diriku ini. Amin. Haleluya. Tapi satu hal, ketika kita nanti dipanggil Tuhan, di saat hadirat Tuhan itu ada pada kita. Amin. Haleluya. Karena ketika Tuhan memanggil kita, ada sesuatu yang harus kita tinggalkan di muka bumi ini, sesuai dengan apa yang Dia mau. Amin. Kalau apa yang tidak Dia mau, tidak mungkin kita itu masuk dalam surga. Haleluya. Karena kita harus sepakat dengan firman-Nya, sepakat dengan perkataannya, dan selaras dengan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi doakan bersama terus mengalir, karena saya juga tuh dituntun Tuhan aja ya. Karena yang saya tahu Tuhan bilang taat aja, ya kan? Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingat betul waktu SMA ya. Guru saya memang guru Pentakosta. Dia membuka jemaat juga, gembala sidang, persis seperti Pak Gembala. Bagaimana radikalnya, bagaimana seperti persis. Jadi aku nggak kaget juga sih dulu waktu Pak Gembala saya nikah dengan dia. Saya lihat kok sama karakternya gitu ya. Tetapi dia memang tidak neko-neko itu. Oh, waktu saya SMA, terus dia bilang, kalau kamu mau jadi taat, nama saya Jenny ya, Jenny, kalau kamu jadi taat, apa yang dalam firman ini, ya udah taatin aja. Jangan makan berdarah, udah kau taatin aja. Nanti Tuhan yang berkarya semuanya, katanya. Begitu ya Pak? Ya. Mulailah saya mencintai Yesus pada saat itu. Karena dimulai dengan ketaatannya dibilang itu, saya mulai mencintai Yesus. Dan ketika itu saya juga, apa yang saya dapatkan dari guru saya ini, saya ngomong sama mama saya, sama kakak saya, sama keluarga saya. Saya bilang, mungkin sudah ada yang dengar juga ya. Saya bilang, Mama, Papa, saya nggak mau makan yang darah-darah itu. Inilah dulu ya. Saya bilang, kenapa? Saya kasih ayat-ayat firman-Nya. Saya ini, tapi namanya mereka tidak ada satu roh dengan saya. Belum memahami ya. Karena bukan karena gereja loh kita memahami firman. Karena ketaatan kita dan hubungan kita dengan Yesus loh. Bukan karena gereja ya. Gereja itu hanya tembok saja. Amin. Haleluya. Nah dimulai dari situlah saya mau taat. Dibilang jangan berdoa di kuburan, mulai saya tidak mau lagi berdoa dalam kuburan. Saya taati. Nah, karena kita tahu kalau kita mau taat, kita harus kerjakan langsung. Amin. Kalau kita tidak kerjakan langsung, iblis langsung mengambil.
Jadi kita menjadi dosa. Amin. Yang mau kita lakukan di dalam firman Tuhan, akhirnya tidak melakukannya. Karena iblis sudah ambil firman itu dari kita. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak hal-hal yang harus saya tantang di keluarga saya. Ini segala macam. Sampai bapak saya sendiri, saudara ya, dia bilang sama saya waktu dia hidup, dia panggil saya. Ini karena pemahaman saya. Karena saya tidak mendapatkan pengajaran ini dari Pak Gembala. Saya dapatkan pengajaran ini di waktu saya di gereja saya. Ya kan? Di gereja saya, Betani, GBI Betani, Lipo Cikarang. Nah, itu besar sekarang itu. Terus, gembala saya itu Pak Weweko. Jarang orang membahas tentang adat di situ, gereja seperti itu ya. Mengenai jarang. Tetapi ini, gembala saya ini memang luar biasa gitu ya kan. Dia sesuaikan dengan firman gitu. Jadi aku tahu juga tentang seperti adat istiadat, tidak boleh begini-begini. Kan ada juga yang boleh, ada yang nggak boleh gitu ya kan. Nggak semua salah sih kan gitu. Terus aku pahami, iya juga ya. Terus bapak saya bilang sama saya, waktu masih kita gereja prima, nah dipanggillah saya ke rumah, udah saya kan berandengan dengan si putri itu dulu. Nah, sini dulu. Iya pak. Kalau aku nanti mati, kau nggak usah datang. Gak usah kamu datang. Karena kamu tidak ada hitungan di dalam keluarga. Karena aku kan gak menghadati. Di pasu-pasu doang gitu ya. Terus gak usah. Jadi bapak bilang ngomong kayak gitu. Emang bapak itu kalau mamanya mati, apa bapak tahu saya datang apa enggak? Ya penting aku gak suka kamu datang. Coba. Kalau kamu mau, udah kamu sama si Lubis itu masuk dulu, tak adat kecil apa gitu, supaya kamu nanti ketika aku nanti mati, kau bisa di situ. Gitu dibilang. Di mana perasaan kalian? Orang tua kalian loh. Coba. Bapak kandung yang saya tahu dia itu mengasihi saya, sayang banget sama saya dulu. Gitu. Bagaimana perasaan kalian? Akhirnya saya harus sesuai dengan firman. Saya harus taat kepada firman itu. Saya bilang, Pak, sekalipun Bapak ngomong seperti itu, Pak, otakku ini udah dicuci dengan firman Tuhan. Tidak bisa lagi dicuci dengan yang lain. Saya bilang sama orang tua saya, aku harus laras dengan firman Tuhan. Karena firman itu harus kita kerjakan. Amin. Perintah Tuhan harus kita kerjakan. Gitu. Itu saya bilang sama bapak saya. Saya nggak bisa lagi, Pak. Otak saya, pikiran saya sudah dicuci. Sudah terlanjur dicuci dengan firman. Dia tidak bisa lagi. Saya bilang. Nah, akhirnya bapak saya diam. Mau lawan apa dia? Kalau udah dibilang gitu, mau lawan Tuhan, nggak bisa, ya kan? Ada dibilang, dia diam sebentar dengan emosinya dia reda. Dia bilang, dia panggil saya, ginilah. Kalau aku nanti mati, oke, kamu datang. Tapi kamu nggak boleh nanti ya, yang acara-acara itu, kamu di belakang aja. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Udah mati kok, buat apa ya? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya begitu orang tua saya meninggal, itu yang dulu kita pulang ke sana, sampai berapa hari di sana, saudara kasih nama Tuhan Yesus, orang tua saya langsung bilang mama saya, sini Nang, kau di sini aja. Udah dipesan bapakmu, kamu di sini. Saya merinding saudara. Hah? Mempertahankan ketaatan itu saudara, tidak segampang itu. Sakit hati saya. Sakit gak? Orang tua kandung kita loh. Aku harus lawan karena firman. Amin. Aku harus lawan karena ketaatan itu. Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Saya tidak tahu. Aku harus berkatakan ini karena Tuhan bilang ketaatan. Dan aku harus ambil dari diriku. Amin. Contoh hidupku. Daripada aku contoh-contohin orang, aku contohin diriku. Hidupku. Perjalananku. Prosesku. Ya kan? Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Disitulah. Ketika bapak itu sudah meninggal, saya lihat perbedaan antara saya dengan keluarga saya. Saya lihat perbedaan itu. Sungguh luar biasa, amin. Karena Yesus ditinggikan. Haleluya. Yesus harus ditinggikan dimanapun kita berada, harus Yesus harus ditinggikan. Jangan lemah. Makanya saya katakan di anak jalanan, setiap di anak jalanan saya bilang Yesus yang terhebat. Yesus yang terhebat. Dia yang lebih besar. Tidak ada yang menandinginya. Itu yang saya katakan di sana. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, harus kita tinggikan Yesus. Tidak boleh kita rendahkan. Jadi berjalannya waktu semuanya terjadi.
kakak saya juga waktu itu sebelum menikah juga, pada saat itu juga sebelum menikah, bapak saya udah meninggal nih, kakak saya udah menikah. Tapi kakak saya sebelum menikah, dia mohon sama saya harus pulang ke kampung. Dia mau mempermalukan saya, saudara. Kenapa? Nanti ku suruh nanti dia. Kalau nanti aku, maaf ya kalau belum sepaham dengan saya, kalau nanti aku diadati, nanti dia harus datang ini. Inilah nanti senjataku di Jakarta. Jadi saudara kekasih, sekali kita melangkah, itu senjata setan. Mengintimidasi kita, menuduh kita, dan membuat kita tidak bisa bahagia. Amin. Jadi saudara kekasih, kakak saya bilang, kamu harus pulang. Kamu harus pulang. Oke, saya pulang. Ketika kau sudah selesai, kalau kamu pas menikah, aku di gereja aja. Saya bilang begitu. Tetapi kalau ketika nanti ada pesta-pestamu seperti itu, saya tidak akan datang, saya akan pulang ke rumah orang tua. Oh, nggak boleh gitu. Marah-marah saudara. Ngamuk-ngamuk sama saya. Itu kakak kandung saya loh. Enak kan ketika dia menikah, saya ada di sampingnya begini, kita foto-fotoan, ya kan? Enak kan? Tapi karena firman, saya harus taat. Haleluya. Sakit gak? Sakit. Haleluya. Tapi karena firman lah, saya harus taat. Haleluya. Jadi luar biasa. Jadi harus kita terus diproses terus. Jadi akhirnya saya tidak hadir. Saya bilang bukan karena uang. Kalau kamu mau, waktu pesta pun saya datang, tapi saya tidak datang ke situ. Aku datang di gereja dan aku pulang, dan kamu pun dari rumah pun nanti akan diberangkatkan, saya ada di situ. Saya bilang. Terus dia bilang, memang kamu ya. Berapa keluarga saya yang nudung-nudung saya, saudara? Terus terang aja. Semua menudung-nudung saya. Apa si Luis itu? Apa pendeta Luis itu? Banyak pendeta yang kulihat yang seperti ini. Pengajaran apa? Padahal aku bukan pengajaran dari si Luis loh. Bukan pengajaran dari Pak Gembala loh. Saya dapatkan itu ketika saya itu melayani di gereja sana. Saya dapatkan itu, pelajaran itu ketika waktu saya SMA juga gitu loh. Bukan karena Pak Gembala, saya seperti itu, bukan. Tapi banyak juga hal-hal yang kudapatkan dari Pak Gembala. Amin. Jadi luar biasa saudara. Jadi kita harus meninggikan Yesus itu. Kali waktu kita dijemput Tuhan, kita beres di depan Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah yang saya takuti Tuhan. Pada saat ini ketika aku nanti dijemput Tuhan, saya ada di keberadaan ketaatan Tuhan. Amin. Aku bilang ketaatan firman Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tetap taat dalam firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita, dan sedikit juga tadi aku berdoa, Tuhan kasih juga pengarahan, ya kan? Jadi kita harus taat. Ketaatan itu banyak artinya, saudara. Haleluya. Coba yang kita terserang ya, saudara-saudari, kita itu sudah banyak mengenal firman. Amin. Tetapi aku di sini hanya mengingatkan aja. Kali-kali pun kalian itu lebih banyak tahu firman daripada saya. Tapi kita itu harus mengingatkan. Amin. Haleluya. Karena saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita tidak saling menegur, mengingatkan, kadang-kadang kita jadi sombong. Ku taunya firman itu. Betul? Ya kan? Ku tahu firman itu. Ini sampai titiknya, komanya aku tahu. Tapi apakah kita ada dalam firman itu? Itu. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apa arti ketaatan? Coba. Arti ketaatan sesuai dengan firman ya. Gitu. Yang aku tahu di sini, ketaatan adalah harga yang mutlak. Yang harus kita kerjakan. Yang harus segera kita kerjakan. Itu namanya ketaatan. Yang saya tahu. Karena kalau ketaatan itu tidak harus dikerjakan, itu bukan ketaatan, saudara. Amin. Apa ada ketaatan itu bekerjanya dengan lambat? Enggak. Langsung cepat. Itu namanya ketaatan. Makanya ketaatan kita itu bukan ketaatan yang diperintahkan manusia. Ketaatan kita harus diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Karena saya lihat ya di firman Tuhan ya, seperti si Daniel, seperti si Sadrak, ya kan? Abednego, semua itu mereka itu ketaatan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bukan kehendak manusia. Haleluya. Mari kita baca di Janda Sarfat ya, Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Coba. Kita baca ya. Raja-Raja
Nah, itu janda Sarfat. Dia itu taat langsung disegera. Kalau tidak segera dikerjakan dia, itu tidak akan dapat mujizat langsung. Amin. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Raja-raja. Iya, 1 raja-raja, betul. 1 raja-raja. Kamu juga nak. 1 raja-raja. Ayat 10 sampai 16. Mari kita baca. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahkan bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Terus. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lanjut. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Segera. Amin. Jadi itu ketaatan itu harus segera. Kalau kita tidak segera, setan langsung ambil celah. Haleluya. Jadi kita segera, saudara. Terus kita lihat lagi. Peristiwa air menjadi anggur di pesta Kana. Coba segera apa enggak? Coba. Di Yohanes 2 ya. Ayat 1 sampai 11. Ayo kita baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepadanya, "Pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhkan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya. Langsung secepatnya kan? Tidak menunggu waktu-waktu lagi. Apa yang diperkatakan langsung kerjakan. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, itulah arti ketaatan itu. Amin. Ketaatan itu apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Ingat. Kalau engkau hidup di dalam ketaatan, apa kata Tuhan, hidupmu pasti dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau enggak bisa kamu sengsara, enggak bakal miskin kamu. Kenapa? Karena kau di dalam tangan Tuhan.
Amin. Seperti itu. Mereka ini miskin semua loh. Dan ada sarfat. Itu yang karena itu. Kenapa miskin? Karena kekurangan. Namanya miskin itu kekurangannya. Kenapa? Mereka ini karena segera. Jadi kalau Tuhan berbicara sama kita, segera lakukan. Kalau saya sebenarnya ya, kalau saya pagi-pagi makanya si Samuel ini selalu ngomong Mas sama orang-orang yang datang ya, Ibu Gembala itu kapan tidurnya? Saya berapa kali datang itulah dia ngomong terus. Kapan Ibu Gembala tidur, Bu? Dibilang sama saya. Asal ku buka HP online ya, apa namanya? Pasti online. Katanya, kapan Ibu tidur? Kapan Ibu apa? Bagaimana Ibu? Katanya. Dia yang sakit aja pusing ngelihat saya, saudara. Bingung ya kan? Ya kan? Akhirnya aku pusing ngelihat dia ya kan? Dia pusing ngelihat saya kapan tidurnya gitu loh. Saya katakan, saya jarang tidurnya. Saksinya ada, si Jul juga ada tahu. Jadi ketika saya terbangun, ada suara doa, saya langsung doa. Saya harus sujud, maupun 5 menit, 10 menit. Baru saya mau apa-apa. Terus nanti ke kamar lagi. Saya harus taat, saudara. Kalau aku nggak taat kayak gitu, Tuhan nggak pakai saya. Itu aja. Jadi hanya ketaatan itulah Tuhan pakai kita, amin. Haleluya. Tidak pernah saya tahu orang yang tidak taat dipakai Tuhan luar biasa. Nggak pernah. Pak Gembala, ya terus terang aja lah, kalau aku ngeliat dia itu ngeri kali ketaatannya dia itu. Gak bisa aku contoh, tapi aku belajar. Amin, haleluya. Kita harus belajar dari gembala kita, amin. Jadi hidup kita harus dipenuhi dengan ketaatan Tuhan. Karena kita bukan kata manusia, tapi kata Tuhan, amin. Jadi hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi makanya saya katakan sama setiap pagi kami ada doa di sini. Sebenarnya saya juga sudah sampaikan di anak jalanan. Kalau engkau punya harga yang luar biasa, nilai di mata Tuhan, ketaatan itulah yang berharga itu. Amin. Kenapa? Kau bisa taat karena kau bisa tegas dalam hidupmu. Amin. Kalau kamu tidak bisa tegas dalam hidupmu, kamu gak akan bisa taat. Terus terang aja. Karena dia bilang segera. Kalau tidak segera kita lakukan, tidak akan bisa mujizat ada. Haleluya. Tidak akan ada mujizat. Seperti itu juga Petrus yang dibilang disebarkan itu. Kalau tidak segera, bagaimana harus dapat ikan yang besar-besar? Segera. Lakukan apa kata Tuhan. Kalau kau tidur, Tuhan berbicara, lakukan langsung. Jangan berbantah-bantah, amin. Jadi kita hidup ini sekarang ini, jangan terlalu, mana ya? Jangan terlalu, si anu saya jangan. Kau harus taat aja apa kata Tuhan. Hidupmu pasti luar biasa, amin. Haleluya. Karena yang kami tahu ya, dan kalian juga tahu ya, kita nggak ada kerja di tempat ini, amin. Gak ada kerja. Kayaknya seperti apa gitu loh. Saya bangun pagi, kegiatan saya iniin makanan, ya kan? Terus udah itu anak saya iniin, udah. Terus itu apa yang dibilang Tuhan ya doa, itu aja. Tapi saya hanya berpikir, kenapa kami bisa makan dan minum ya? Ya kan? Kenapa? Karena ada ketaatan itu, amin. Karena ada segera kita lakukan, amin. Kata Pak Gembala, aku akan ke sana segera. Kamu doa puasa segera doa puasa, amin. Segera kalian harus berdoa, segera kami harus berdoa. Gitu. Makanya kita selalu dipelihara Tuhan. Lakukanlah apa yang kami lakukan di dalam rumah tanggamu, amin. Karena itu berarti dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Sebagai ibu rumah tangga, kau harus tegas dalam hidupmu, amin. Karena ibu rumah tangga ini menjadi tiang dalam rumah tangga, amin. Kalau memang kalian sudah lalu-lalu itu, kau harus berubah. Ya, supaya kita mati nanti ibu rumah tangga ini enak di mata Tuhan. Haleluya. Ya, tanggung jawab kita itu sudah selesai. Saya hanya bilang sama anak saya, tanggung jawab saya sama kamu anak-anakku. Saya suruh kalian berdoa karena aku tidak punya harta untuk memberikan apapun. Harta mah bisa habis, ya kan? Kalau datang apa-apa bisa hancur juga, ya kan? Apa mau saya kasih? Hanya saya perkatakan, hanya doalah kamu, minta petunjuk sama Tuhan. Saya bilang sama dia, saya ajarin mereka, anakku yang kecil saya ajarin. Karena ini kehidupan di alam nyata yang kita jalani setiap hari di dalam kehidupan kita. Haleluya. Betul.
Tidak usah munafik lah, yang betul kok. Ibu rumah tangga itu sebagai pendoa, tiang pendoa di rumah tangga. Jangan tersinggung. Ya. Kalaupun aku tegas, tapi itu yang aku lakukan. Amin. Karena aku ngomong karena saya sudah lakukan. Saudara. Buktinya dulu ada taksi segala macam, tiba-tiba semua tidak ada. Makan dari mana? Siapa pendoanya? Siapa tiangnya? Kita ibu rumah tangga. Amin. Jadi kalau suami kita mau kuat, kitalah yang menopangnya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita juga jadi suami, jangan enaknya juga tidak menjadi imam dalam keluarga. Amin. Contohlah, jadi contoh dalam keluarga. Amin. Kita bangun anakku, doa, kasih arahan-arahan, ya kan? Setiap pagi itu. Kenapa saya katakan setiap pagi kita harus doa? Karena di pagi hari itulah banyak tantangan dan rintangan. Haleluya. Kalau kita atur waktu kita umpamanya jam 10 malam, jam 9 malam kita udah tidur, kita tidur siang, iya, apa yang kita iniin, apa yang kita mau rasain, ada yang kita proses. Yang kita proses itu ketika kita ngantuk. Ketika badan kita udah begini ngantuk sekali, kita harus lepaskan ngantuk, kita harus doa, kita harus suruh anak-anak kita harus ini. Itu ada nilainya di mata Tuhan. Itu yang saya katakan. Jadi saudara kesalahan nonton Yesus itu saya buat ke status saya itu banyak orang yang nonton. Itu diberkatilah ibu-ibu yang sudah mendengar dan melakukannya. Haleluya. Karena Yesus tidak ada yang lain. Hanya karena Yesus. Jadi harga itu karena banyak tantangan. Nilai itu ada karena banyak tantangan. Tidak ada nilai kalau tidak ada tantangan, saudara. Jadi pagi hari sebagai ibu rumah tangga, jangan banyak alasan ini dan itu anakku mau urus, jangan. Ini kehidupan, saudara. Dan kita harus lalui setiap hari. Jam 3 pagi saya sudah bangun. Saya harus masak. Kenapa? Saya mau. Anak-anakku dipenuhi dari Tuhan dulu, baru pergi sekolah. Karena itu adalah satu kesukaan saya. Dan satu itu ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan, saudara. Kalau Tuhan nanti bicara sama kita, apa yang mau kita bertanggung jawabkan? Kalau sudah kita buat seperti itu, saya sudah gini Pak, Tuhan Yesus sudah gini-gini, mau bilang apa lagi Tuhan? Ya kan? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya bangun jam 3 pagi, sengantuk apapun saya ini. Terus saya bangun, makan bareng. Ini bukan sok-sokan, saudara, memang harus kita lalui dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi semuanya makan, terus setiap orang yang belum keluar dari kamar, saya yang terus teriak, saudara. Ya, contohnya, ya semua kini manusia ya, gak semua sempurna, saudara. Bangun, bangun, saya bangunin. Pokoknya aku teriak-teriak aja lah. Ya, demi apa? Demi keutuhan gereja, keutuhan rumah tangga ini. Kalau nggak ada Yesus, nggak makan kami, saudara. Karena kami di kebun anggur. Ya kan? Itu saya tanamkan sama anak saya. Kalau bukan karena Yesus kita nggak makan. Kalau bukan karena Yesus kita tidak hidup. Jadi harus Yesus. Semua. Itu Bang James udah tua loh, umurnya udah 70 tahun. Terkadang-kadang kan pendengarannya kurang kan. Itu sih suruh, tuh Merdeka, bangunin cepat. Itu pun kamu tuh udah pelayan Tuhan. Bangunin. Ya, melayani enggak? Melayani, jangan salah. Satu orang loh bertobat sisi. Sorak dong. Haleluya. Jadi aku menceritakan kehidupan aja supaya apa yang tidak kalian lakukan seperti aku lakukan. Karena memang nyata kami tidak kerja, Tuhan kasih makan. Amin. Jadi kalau kalian mau juga jadi pendosa syafaat seperti Ibu Manurung ini kan. Dipelihara Tuhan, Bu. Iya, ada aja nanti. Nih nanti ngeprint. Kok tiba-tiba sekian? Ya apa bedanya? Hah? Kita hanya firman Yesus kok. Apa beda firman Yesus sama firman yang diinin Bu Manurung? Enggak sama kok. Tapi itulah ketaatan itu yang menjadi intinya. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita udah doa, nanti adalah yang mandi baru. Dan satu hal, kalau sudah hari Senin, Selasa, Rabu,
anak-anak saya yang tinggal di rumah harus puasa. Itu pagi-pagi, kalau memang mereka tidak bisa full puasanya, setengah hari juga. Bangun. Daniel, Joshua, bangun. Si Sarah kan sekolah. Bangun. Gak ada yang diharapkan. Puasa. Kau bila perlu kau nggak tahan, kau puasa kamu 1 harian, 1 malam. Udah, makan kau sekarang jam 4. Gak apa-apa lah kayak orang Islam itu. Daripada lu nggak pernah puasa, kan gitu kan. Nah, ayo makan dulu mereka jam 4, ya kan? Baru jam 5 nanti buka puasa. Belum tentu setiap hari bisa nggak seperti? Nggak bisa, harus dilatih kan gitu. Saya paksa, saudara. Jadi sesuatu pun ada persoalan di rumah tangga, sesuatu pun ada persoalan di pelayanan hamba, Pak Gembala, itu kita harus suruh puasa. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi. Hanya pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya! Yesus saja, tidak ada lagi Yesus saja. Yesus saja. Tidak ada yang lain lagi. Berharap kepada Yesus Kristus. Yang berharaplah yang ada. Buktinya, Pak Gembala, ada uang dia banyak. Naik pesawat ke Kupang, banyak uang dia, aku tahu. Banyak. Tapi kenapa? Dia tidak mau mengandalkan apa yang ada. Dia mau mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan Yesus suka aku ke sana, Tuhan berikan saya berkat. Berkati sampai ke sana. Ketergantungan, kebutuhan, gitu dah di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, saya ulangi lagi lah. Mungkin kalian sudah dengar. Anak saya itu yang kecil itu, ya, saya terkagum-kagum melihat dia itu. Terus terang aja. Orang dikirikin dia bilang, aku cinta kau Tuhan. Coba, ada nggak kita kayak gitu? Nggak ada, ya kan? Saya kirikin loh sampai merah banget, saya kayak gitu merahnya. Aku butuh kau Tuhan. Ih, kok anak ini kayak gini ya? Terus ku kirikin, aku cinta kau Tuhan. Itu anaknya. Terus habis itu, mujizatmu terjadi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mujizat terjadi, mujizat. Coba, apa kita nggak bangga? Kenapa? Karena bapaknya terus memperkatakan firman sama anaknya. Akhirnya lengket ke telinga, diperkatakan lagi. Tapi besar banget lah imannya itu ya. Saya juga kayak gitu, saudara, terserang aja. Luar biasa banget dia itu. Beda anak satu ini, emang anak anugerah, saudara. Yang pertama Daniel, aku minta sama Tuhan 2 puasa. Kedua, aku minta 2 puasa. Ketiga, aku minta 2 puasa. Keempat, aku minta 2 puasa. Yang ini mau ke Singapura, udah siap-siap masuk paspor. Wak, tentunya udah 1 bulan dalam perut. Tanpa diminta sama Tuhan, dia ada. Tapi beda loh, beda sekali. Emang Tuhan maunya ini. Haleluya, beda sekali. Jadi saya saksikan juga ya, setiap anak saya dalam kandungan saya sudah serahkan kepada Yesus. Saya bilang, di dalam kandunganku ini ada anak, saya serahkan. Apa maumu sama anakku, terserah kaulah Tuhan. Semuanya, saya ini. Makanya si Joshua gini-gini, saya juga secara manusia bingung juga. Tapi aku sudah serahkan sama kau Tuhan, urusan Tuhan saja. Berjalannya waktu nanti dia berpikir sendiri. Ya. Itu yang saya bilang sama dia. Jadi semua anak-anak saya di dalam kandungan, saya sudah serahkan. Dia hadir di dalam bumi ini, itu karena Engkau Tuhan. Saya serahkan. Apa maumu, saya serahkan. Kalau engkau, yang ku tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah membuat anak-anaknya itu terlantar. Aku serahkan sama Tuhan. Itu aja. Saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita taat dalam Kristus. Amin. Karena ketaatan itu harus segera kita lakukan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya tidak banyak-banyak ngomong. Kehidupan ini yang penting daripada membaca firman banyak-banyak. Haleluya. Haleluya. Keterhubungan kita harus ada kepada Yesus Kristus Tuhan. Tanpa keterhubungan, ketaatan itu tidak akan terjalin. Tanpa keterhubungan, ketaatan itu tidak akan ada. Tanpa keterhubungan, Yesus pun tidak bisa menghubungi kita karena tidak ada kaitan ketaatan itu. Haleluya. Dan kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Amen. Begitu juga ibu rumah tangga, begitu juga sebagai suami di dalam rumah tangga, begitu juga sebagai anak di dalam rumah tangga, harus taat sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Sekalipun orang tuamu berkata ini dan itu sebanyak-banyaknya, taatilah Tuhan. Jangan taatin orang tuamu.
kau tidak akan sengsara. Orang tua bisa membuat sengsara anaknya, tapi Tuhan, kau taati, kau tidak pernah sengsara hidupmu. Tapi lihat orang tuamu di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus, dia tidak bisa menyengsarakan kau. Haleluya Yesus. Warabasakyo boroboseke nabaseke. Yekapatakyo boroboseke nabaseke robose. Kamu tidak banyak-banyak Tuhan firman Tuhan, tapi ketaatan itu yang penting. Keterhubungan itu yang penting Tuhan Yesus. Itu yang kehidupan itu sehari-hari. Warabasakyo borobose. Ubah kami Tuhan. Baharui setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya pikiran Kristus ada pada kami Yesus, selaras sepakat dengan Engkau Tuhan, sehingga hidup kami hidup yang berkemenangan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau sudah buat kami menang, lebih daripada pemenang. Tapi proses itu kami harus jalani Tuhan. Tidak segampang itu Tuhan kami jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Tapi ada suatu proses yang kami jalani. Level-level itu kami harus jalani, supaya kami dapat tinggi untuk Tuhan Yesus menghadapi semuanya. Tanpa roh gagah perkasa, tanpa roh yang luar biasa yang ada pada kami Tuhan, kami tidak akan bisa menjadi taat. Tetapi karena ada roh gagah perkasa, roh yang luar biasa Engkau berikan buat kami Tuhan, dan merelakan hati kami untuk taat kepada Engkau Yesus. Ingat saudara, engkau yang tahu firman Tuhan, lakukan. Jangan main-main sekarang ini. Rumah tangga kita pertaruhkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan kita pertaruhkan di dalam nama Yesus. Semua langkah kita, gerik gaya kita pertaruhkan di dalam nama Yesus. Karena itu yang dilihat orang, buah-buah itu. Jadikan engkau taat. Jadikan engkau taat. Jadikan engkau menjadi saksi di semua keluargamu. Jangan menjadi batu sandungan, tapi engkau menjadi saksi. Karena apa yang kita sudah dapatkan firman di tempat ini, jangan kita menjadi mandul. Ingat, mandul itu tidak ada artinya. Ini mandul secara roh, bukan secara fisik manusia. Ya. Saudara kekasih nama Tuhan Yesus, makanya kita harus berbuah-buah. Setiap tingkah laku kita dilihat karena hasil buah itu. Onaye kerabasake bose. Terjadilah kuasa-Mu Tuhan. Terjadilah kuasa-Mu Tuhan. Terjadilah pemulihan Tuhan. Pemulihan dalam rumah tangga. Jangan bermalas-malas engkau. Bertaruhkan di dalam Yesus rumah tanggamu. Hanya Yesus yang sanggup mendengarkan perkataanmu. Tetanggamu tidak bisa. Hanya Yesus saja yang mendengarkan keluh kesahmu. Tetangga itu bisa membuat kamu jauh dari Tuhan, tapi Yesus saja yang mengajar-ajari kau. Berserah, menyerah kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekali waktu engkau pasti diangkat Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau tinggal diam kalau kita sudah taat di dalam Dia. Dia pasti angkat kita. Dia pasti pulihkan kita. Dia pasti pelihara kita. Kita nggak duga-duga. Sampai sekarang Tuhan pelihara kita semuanya di gereja ini. Semua karena Engkau Tuhan. Semua Tuhan Yesus. Semua karena Engkau Yesus. Mari kita naikkan pujian ini saudara. Terhubung. Haleluya. Biar keterhubungan kami Tuhan selalu ada pada Engkau Yesus. Tuhanmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Dari awal kita nyanyikan. Kasih
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Dari awal kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi dari awal. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan kami Tuhan, mampukan kami Yesus. Kami tidak sanggup tanpa Engkau. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung, biar kami Tuhan terhubung dengan Kau Yesus, bukan secara daging Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja atas kami Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Sekali lagi ku terhubung. Biar ini menjadi doa kita. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Saya katakan kita terhubung. Dari menjadi doa kita Tuhan Yesus. Dan kami terhubung dengan Kau Yesus. Kami tidak mau putus-putus Tuhan. Kami mau melekat
Yesus. Yesus. Firman-Mu itu rasa hidupku yang berjalan atasku. Firman-Mu itu rasa hidupku yang berjalan atasku. Firman-Mu itu rasa hidupku yang berjalan atasku. Berdaulat firman Yesus. Haleluya Yesus. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati dan pikiran mereka Tuhan. Hamba tidak tahu persis seperti apa pikiran dan hati mereka Tuhan. Yang saya tahu, Engkau yang lebih tahu dari segalanya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Semuanya Engkau tahu. Isi hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau paham itu Tuhan. Tapi kami tahu. Ajari kami Tuhan. Supaya kami tetap terhubung dengan Kau Yesus. Supaya kami dapat Tuhan taat dan setia kepada Kau Yesus. Biarlah Tuhan Yesus lewat firman ketaatan itu Tuhan, biar kami segera melakukannya Tuhan. Tidak membantah-bantah Tuhan. Sehingga mujizat itu terjadi atas kami Tuhan. Sehingga kekuatan ilahi itu Tuhan terjadi atas kami Tuhan. Biar kami tetap merendah di hadapan Engkau Yesus. Jangan sekali-kali kami sombong di hadapan Engkau Tuhan. Seakan-akan kami yang lebih tahu daripada Engkau Yesus. Ajar kami Tuhan. Karena Yesus yang lebih tahu dari segalanya, bukan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, yang sering kali kami tidak menyadari apa yang kami sudah lakukan Tuhan. Kami pikir kami itu sudah ada dalam Engkau, ternyata bukan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Biar hati yang lemah lembut menjadi milik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tangan. Raymond, bilang sama mama juga ganti-gantian di rumah Uwa sama kamu.